Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cioni Angelika Bekaritan. NPM saya 2011014. Saya dari Prodi Manajemen kelas A1 Universitas Yapis Papua tahun 2020. Menjawab soal nomor 1 yang diminta untuk menyusun neraca saldo dan menyumbangkan hasilnya untuk perusahaan Rich Konsultan. Itu neraca saldo per 31 September 2019. Di sini kas berada pada debit sebesar 2.500.000, piutang berada pada debit sebesar 3 juta, asuransi berada pada debit sebesar 6.500.000, perlengkapan berada pada debit sebesar 500.000 rupiah, peralatan berada pada debit sebesar 2.500.000, kendaraan berada pada debit sebesar 10 juta, hutang berada pada kredit sebesar 950.000 rupiah, modal risa berada pada kredit sebesar 20 juta, Prive berada pada debit sebesar 500.000 rupiah, pendapatan jasa berada pada kredit sebesar 6 juta, beban gaji berada pada debit sebesar 680.000 rupiah, beban utilitas berada pada debit sebesar 250.000 rupiah, beban lain-lain berada pada debit sebesar 20.000 rupiah, terakhir beban sewa berada pada debit sebesar 500.000 rupiah. Dan total antara debit dan kredit ini sama, yaitu sebesar 26.950.000 rupiah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang diminta untuk menyusun jurnal umum perusahaan Rich Konsultan. Di sini tanggal 2 kas peralatan pada modal risa. Di sini kas berada pada debit sebesar 50 juta, peralatan berada pada debit sebesar 25 juta, dan modal risa berada pada kredit sebesar 75 juta. Tanggal 4 perlengkapan kantor pada kas dan hutang. Di sini perlengkapan kantor berada pada debit sebesar 25 juta, kas berada pada kredit sebesar 1.750.000. Tanggal 5 kas pada pendapatan jasa. Kas berada pada debit sebesar 55 juta, pendapatan jasa berada pada kredit sebesar 55 juta. Tanggal 8 kas hutang pada kas. Di sini kas berada pada debit sebesar 750 dan kas berada pada kredit sebesar 750. Tanggal 8 kendaraan pada hutang. Di sini kendaraan berada pada debit sebesar 25 juta dan hutang berada pada kredit sebesar 25 juta. Tanggal 10 piutang pada pendapatan jasa. Di sini piutang berada pada debit sebesar 75.500.000 dan pendapatan jasa berada pada kredit sebesar 75.500.000. Tanggal 15 beban gaji pada kas. Di sini beban gaji berada pada debit sebesar 5 juta, kas berada pada kredit sebesar 5 juta. Tanggal 20 beban utilitas berada pada debit sebesar 500.000 rupiah, kas berada pada kredit sebesar 500.000 rupiah. Selanjutnya tanggal 22 beban utilitas pada kas. Di sini beban utilitas berada pada debit sebesar 50 juta, kas berada pada kredit sebesar 50 juta. Tanggal 23 Prive Risa pada kas. Di sini Prive Risa berada pada debit sebesar 18 juta, kas berada pada kredit sebesar 18 juta. Tanggal 24 beban lain-lain pada kas. Di sini beban lain-lain berada pada debit sebesar 1 juta dan kas berada pada debit sebesar 1 juta. Tanggal 24 perlengkapan pada hutang. Di sini perlengkapan berada pada debit sebesar 750 dan hutang berada pada kredit sebesar 750. Tanggal 26 hutang pada kas. Di sini hutang berada pada debit sebesar 15 juta dan kas berada pada kredit sebesar 15 juta. Tanggal 30 kas pada pendapatan jasa. Di sini kas berada pada debit sebesar 2.500.000 dan pendapatan jasa berada pada kredit sebesar 2.500.000. Yang terakhir tanggal 30 kas pada piutang. Kas berada pada debit sebesar 70.500.000 dan piutang berada pada debit sebesar 70.500.000. Di sini total antara debit dan kreditnya itu sama sebesar 395 juta rupiah. Selanjutnya nomor 2 yang diminta untuk menyusun ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31. Di sini yang pertama ada beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapan berada pada debit sebesar 2 juta, perlengkapan berada pada kredit sebesar 2 juta.
Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Di sini beban asuransi berada pada debit sebesar Rp4.066.667.000. Asuransi dibayar di muka berada pada kredit sebesar Rp4.166.667.000. Selanjutnya ada hutang pada kas. Di sini hutang berada pada debit sebesar 10 juta, kas berada pada kredit sebesar 10 juta. Dan yang terakhir ada kas pada pendapatan jasa. Di sini kas berada pada debit sebesar 45 juta dan pendapatan jasa berada pada kredit sebesar 45 juta. Dan total dari antara debit dan kredit ini sama sebesar Rp61.166.667.000. Kita buku besar dengan nama akun pertama kas. Di sini tanggal 1 saldo awal berada pada saldo debit sebesar Rp7.500. Tanggal 2 investasi awal berada pada debit sebesar 50 juta. Di sini debit ketemu debit tidak hasilnya ditambah menjadi 52.500. Tanggal 4 pembelian tunai dan kredit. Di sini berada pada kredit sebesar Rp1.750.000. Karena kredit ketemu debit tidak hasilnya dikurang menjadi Rp50.750.000. Selanjutnya tanggal 5 pembayaran jasa berada pada debit sebesar 55 juta. Di sini debit ketemu debit tidak hasilnya ditambah sehingga saldo debit di situ tertulis menjadi Rp105.750.000. Tanggal 8 pembayaran transaksi tanggal 14. Di sini berada pada kredit sebesar Rp750.000. Di sini debit ketemu kredit jadi hasilnya dikurang sehingga menjadi Rp105 juta. Tanggal 15 pembayaran gaji. Di sini pembayaran gaji berada pada kredit sebesar 5 juta sehingga kredit ketemu debit hasilnya dikurang menjadi 100 juta. Selanjutnya tanggal 20 pembayaran utilitas berada pada kredit sebesar Rp500.000. Jadi di sini saldo debit sebesar Rp99.500.000. Selanjutnya pembayaran asuransi. Pembayaran asuransi berada pada kredit sebesar 50 juta. Hasilnya dikurang lagi karena debit ketemu kredit sehingga di sini tertulis sebesar Rp45.500.000. Selanjutnya tanggal 24 beban pemilik berada pada kredit sebesar 18 juta. Debit ketemu kredit hasilnya dikurang sehingga menjadi Rp31.500.000. Tanggal 24 pembayaran makanan berada pada kredit sebesar 1 juta. Debit ketemu kredit hasilnya dikurang lagi sehingga menjadi Rp30.500.000. Tanggal 26 pembayaran tanggal 8 sebesar 15 juta. Di sini saldo debitnya ditulis Rp15.500.000. Tanggal 30 penerimaan pembayaran berada pada debit sebesar Rp2.500.000. Di sini debit ketemu debit jadi saldo debit ditulis sebesar 18 juta. Dan yang terakhir tanggal 31 pembayaran tanggal 10 berada pada debit sebesar Rp70.500.000. Di sini debit ketemu kredit jadi hasilnya ditambah sehingga menjadi Rp88.500.000. Nama akun kedua yaitu piutang. Tanggal 1 saldo awal berada pada saldo debit sebesar 3 juta. Tanggal 10 mencatat jasa pekerjaan. Di sini debit berada tanggal 10 mencatat jasa pekerjaan. Di sini berada pada debit sebesar Rp70.500.000. Di sini debit ketemu debit jadi hasilnya ditambah menjadi Rp73.500.000. Dan tanggal 31 pembayaran tanggal 10 berada pada kredit sebesar Rp70.500.000. Di sini kredit ketemu debit jadi ditulis di saldo debit sebesar 3 juta. Akun selanjutnya itu perlengkapan. Tanggal 1 saldo awal berada pada saldo debit sebesar Rp500.000. Tanggal 4 pembelian tunai dan kredit berada pada debit sebesar Rp2.500.000. Di sini debit ketemu debit hasilnya ditambah sehingga ditulis sebesar 3 juta. Tanggal 24
pembelian perlengkapan. Di sini pembelian perlengkapan berada pada debit sebesar Rp750.000. Debit ketemu debit, jadi hasilnya ditambah lagi sehingga menjadi Rp3.750.000. Yang terakhir tanggal 31, perlengkapan yang telah dipakai berada pada kredit sebesar 2 juta. Di sini kredit ketemu debit, jadi ditulis di saldo debit sebesar Rp1.750.000. Nama akun selanjutnya peralatan. Tanggal 1 saldo awal berada pada saldo debit sebesar Rp2.500.000. Tanggal 2 investasi awal berada pada debit sebesar Rp25.000. Di sini debit ketemu debit, jadi hasilnya ditambah sehingga menjadi Rp27.500.000. Selanjutnya nama akun kendaraan. Tanggal 1 saldo awal berada pada saldo debit sebesar 10 juta. Tanggal 8 pembelian kendaraan kredit berada pada debit sebesar 25 juta. Di sini debit ketemu debit, hasilnya ditambah menjadi 35 juta. 1 saldo awal berada pada saldo kredit sebesar Rp950.000. Tanggal 4 pembelian tunai dan kredit berada pada kredit sebesar Rp750.000. Di sini kredit ketemu kredit, jadi hasilnya ditambah sehingga ditulis di saldo kredit sebesar Rp1.700.000. Tanggal 8 pembayaran transaksi tanggal 4. Di sini berada pada debit sebesar Rp750.000. Di sini debit ketemu kredit, hasilnya dikurang sehingga menjadi Rp950.000. Tanggal 8 pembelian kendaraan kredit berada pada kredit sebesar 25 juta. Di sini kredit ketemu kredit, hasilnya ditambah sehingga ditulis di saldo kredit sebesar Rp25.950.000. Tanggal 24 pembelian perlengkapan berada pada kredit sebesar Rp750.000. Kredit ketemu kredit, hasilnya ditambah sehingga menjadi Rp26.700.000. Kredit ketemu kredit, hasilnya ditambah sehingga menjadi Rp26.700.000. Tanggal 26 pembayaran tanggal 8 berada pada debit sebesar 15 juta. Di sini debit ketemu kredit, hasilnya dikurang sehingga menjadi Rp11.700.000. Tanggal 31 pembayaran hutang berada pada debit sebesar 10 juta. Di sini debit ketemu kredit sehingga ditulis saldo kredit sebesar Rp1.700.000. Nama akun selanjutnya modal Risa. Tanggal 1 modal awal berada pada saldo kredit sebesar 20 juta dan tanggal 24 pengambilan berada pada kredit sebesar 75 juta. Di sini kredit ketemu kredit, jadi hasilnya ditambah sehingga ditulis di saldo kredit sebesar 95 juta. Nama akun selanjutnya Risa. Tanggal 1 saldo awal berada pada saldo debit sebesar Rp500.000. Tanggal 23 pengembalian pemilik berada pada debit sebesar 18 juta. Dan di sini debit ketemu debit, hasilnya ditambah sehingga menjadi Rp18.500.000. Ini ada nama akun pendapatan jasa. Tanggal 1 saldo awal berada pada saldo kredit sebesar 6 juta. Tanggal 5 pembayaran jasa berada pada kredit sebesar 55 juta. Di sini kredit ketemu kredit, hasilnya ditambah sehingga ditulis saldo kredit sebesar 61 juta. Selanjutnya tanggal 10 pencatatan jasa pekerja berada pada kredit sebesar 70.500.000. Kredit ketemu kredit, hasilnya ditambah lagi sehingga ditulis di saldo kredit sebesar 131.500.000. Tanggal 30 penerimaan pembayaran berada pada kredit sebesar 2.500.000. Di sini kredit ketemu kredit, hasilnya ditambah sehingga menjadi 134 juta. Tanggal 31 penerimaan uang berada pada kredit sebesar 45 juta. Di sini ditulis di saldo kredit sebesar 179 juta. Dan yang terakhir jurnal penutup berada pada debit sebesar 179 juta. Di sini debit ketemu kredit, hasilnya dikurang sehingga ditulis di saldo kredit itu habis atau nol.
Gaji tanggal 1, saldo awal berada pada saldo debit sebesar 680.000. Tanggal 15 pembayaran gaji berada pada debit sebesar Rp500.000. Di sini debit ketemu debit hasilnya ditambah sehingga ditulis di saldo debit sebesar Rp5.680.000. Tanggal 31 jurnal penutup berada pada kredit sebesar Rp5.680.000. Di sini kredit ketemu debit hasilnya dikurang sehingga ditulis saldo debit itu habis atau nol. Nama akun selanjutnya itu beban asuransi. Tanggal 22 pembayaran asuransi berada pada debit dan berada pada debit sebesar 50 juta. Tanggal 31 asuransi yang telah dipakai berada pada debit sebesar Rp41.666.667.000. Dan jurnal penutup berada pada kredit sebesar Rp54.166.667.000. Nama akun selanjutnya itu beban utilitas. Tanggal 1 saldo awal berada pada saldo debit sebesar Rp250.000. Tanggal 20 berada pada debit sebesar Rp500.000. Di sini debit ketemu debit hasilnya ditambah sehingga menjadi Rp750.000. Tanggal 31 jurnal penutup berada pada kredit sebesar Rp750.000. Di sini kredit ketemu debit hasilnya dikurang sehingga ditulis di saldo debit sebesar 0 atau habis. Selanjutnya ada beban lain-lain. Di sini yang pertama saldo awal berada pada saldo debit sebesar 20 juta. Tanggal 24 pembayaran makanan berada pada debit sebesar 1 juta. Di sini debit ketemu debit hasilnya ditambah yaitu sebesar Rp1.020.000. Tanggal 31 jurnal penutup berada pada kredit sebesar Rp1.020.000. Di sini kredit ketemu debit hasilnya dikurang dan ditulis di saldo debit sebesar 0 atau habis. Nama akun selanjutnya ada beban perlengkapan. Di sini tanggal 1 perlengkapan berada pada debit sebesar 2 juta dan jurnal penutup berada pada kredit sebesar 2 juta. Di sini debit ketemu kredit hasilnya dikurang sehingga ditulis di saldo debit itu habis atau 0. Nama akun selanjutnya ada asuransi dibayar di muka. Tanggal 1 saldo awal berada di saldo debit sebesar Rp6.500.000. Tanggal 31 asuransi yang telah dipakai berada pada kredit sebesar Rp4.166.667.000. Karena di sini kredit ketemu debit jadi hasilnya dikurang sehingga menjadi Rp2.333.333.000. Nama akun selanjutnya ada beban sewa. Tanggal 1 saldo awal berada pada saldo debit sebesar Rp500.000. Tanggal 31 jurnal penutup berada pada kredit sebesar Rp500.000. Di sini kredit ketemu debit hasilnya dikurang sehingga menjadi 0 atau habis. Nama akun terakhir ada ikhtisar laba rugi. Tanggal 31 yang pertama jurnal penutup berada pada kredit sebesar Rp179.000 dan ikhtisar laba rugi berada pada debit sebesar Rp191.383.333.000. Di sini ditulis di saldo kredit sebesar Rp76.500.000. Selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo Rich Konsultan per 31 Oktober 2020. Yang pertama ada kas berada pada debit sebesar Rp88.500.000. Piutang berada pada debit sebesar 3 juta. Asuransi dibayar di muka berada pada debit sebesar Rp6.500.000. Perlengkapan berada pada debit sebesar Rp3.750.000. Peralatan berada pada debit sebesar Rp27.500.000. Kendaraan berada pada debit sebesar Rp35 juta. Hutang berada pada kredit sebesar Rp11.700.000. Modal risa berada pada kredit sebesar Rp95 juta. Prive risa berada pada debit sebesar Rp18.500.000. Pendapatan jasa berada pada kredit sebesar Rp134 juta.
Beban gaji berada pada debit sebesar 5.680.000, beban asuransi berada pada debit sebesar 50 juta, beban utilitas berada pada debit sebesar 750, beban lain-lain berada pada debit sebesar 1.020.000, dan beban sewa berada pada debit sebesar 500.000 rupiah. Di sini total antara debit dan kredit itu sama sebesar 240.700.000 rupiah. Selanjutnya ada neraca lajur perusahaan Rich Konsultan per 31 Oktober 2020. Yang pertama ada neraca saldo. Neraca saldo data-datanya masih sama seperti yang tadi, yaitu ada kas, piutang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan, dan lain-lain. Kita lanjut saja ke jurnal penyesuaian. Di sini yang pertama ada kas berada pada debit sebesar 45 juta dan berada pada kredit sebesar 10 juta. Dan yang kedua ada asuransi dibayar di muka berada pada kredit sebesar 4.166.667.000 rupiah. Dan selanjutnya ada perlengkapan berada pada kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya ada hutang berada pada debit sebesar 10 juta. Pendapatan jasa berada pada kredit sebesar 45 juta. Beban asuransi berada pada debit sebesar 4.166.667.000 rupiah. Selanjutnya ada beban perlengkapan berada pada debit sebesar 2 juta. Di sini hasilnya sama antara debit dan kredit, yaitu 61.166.667.000 rupiah. Selanjutnya ada neraca saldo disesuaikan. Yang pertama ada kas berada pada debit sebesar 123.500.000 rupiah. Yang kedua ada piutang berada pada debit sebesar 3 juta. Yang ketiga ada asuransi dibayar di muka sebesar 2.333.333.000 rupiah. Selanjutnya ada perlengkapan berada pada debit sebesar 1.750.000 rupiah. Selanjutnya ada peralatan berada pada debit sebesar 27.500.000 rupiah. Selanjutnya ada kendaraan berada pada debit sebesar 35 juta. Dan selanjutnya ada hutang berada pada kredit sebesar 1.700.000 rupiah. Modal risa berada pada kredit sebesar 95 juta. Prive risa berada pada debit sebesar 18.500.000. Pendapatan jasa berada pada kredit sebesar 179 juta. Beban gaji berada pada debit sebesar 5.680.000. Beban asuransi berada pada debit sebesar 54.166.667.000 rupiah. Beban utilitas berada pada debit sebesar 750. Beban lain-lain berada pada debit sebesar 1.020.000. Beban perlengkapan berada pada debit sebesar 2 juta. Beban sewa berada pada debit sebesar 500.000 rupiah. Di sini debit dan kreditnya sama, yaitu sebesar 275.700.000 rupiah. Dan selanjutnya ada ikhtisar laba rugi. Yang pertama ada pendapatan jasa berada pada kredit sebesar 179 juta. Beban gaji berada pada debit sebesar 5.680.000. Beban asuransi berada pada debit sebesar 54.166.667. Beban asuransi berada pada debit sebesar 75 juta. Beban utilitas berada pada debit sebesar 120 juta. Beban lain-lain berada pada debit sebesar 2 juta. Beban perlengkapan berada pada debit sebesar 500. Beban sewa berada pada debit sebesar 64.116.667.000 rupiah. Di sini ikhtisar laba rugi ditambah dengan hasil sebelum pajak sehingga hasilnya balance sebesar 179 juta.
Selanjutnya di sini neraca. Yang pertama kas berada di debit sebesar 123.500.000. Piutang berada di debit sebesar 3 juta. Asuransi dibayar di muka berada di debit sebesar 2.333.333 ribu rupiah. Perlengkapan berada di debit sebesar 1.750.000. Peralatan berada di debit sebesar 27.500.000. Kendaraan berada di debit sebesar 35 juta. Hutang berada di kredit sebesar 1.700.000. Modal risa berada di kredit sebesar 95 juta. Selanjutnya ada Prive Risa berada di debit sebesar 18.500.000. Dan total di sini antara debit dan kredit itu 211.583.333 ribu rupiah. Dan total antara debit dan kredit di sini sama, yaitu 211.583.333 ribu rupiah. Di sini ada laporan laba rugi perusahaan Rich Consultant per 31 Oktober 2020. Yang pertama ada pendapatan jasa di sini sebesar 179 juta dan total pendapatannya itu 179 juta. Beban di sini beban gaji sebesar 5.680.000, beban asuransi sebesar 54.166.667 ribu rupiah. Beban utilitas itu sebesar 750. Beban lain-lain sebesar 1.020.000. Beban perlengkapan sebesar 2 juta. Beban sewa sebesar 500.000 rupiah. Total seluruh beban sebesar 64.116.667 ribu rupiah dikurangi dengan pendapatan jasa, yaitu sebesar 114.883.333 ribu rupiah. Itu adalah laba sebelum pajak. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal perusahaan Rich Consultant. Yang pertama, modal awal per 31 Oktober di situ 95 juta, laba sebesar 114.883.333 ribu rupiah, Prive Risa sebesar 18.500.000 dan modal akhir itu sebesar 191.383.333 ribu rupiah. Selanjutnya ada jurnal penutup perusahaan Rich Consultant per 31 Oktober 2020. Tanggal 31 pendapatan jasa berada di debit sebesar 179 juta. Ikhtisar laba rugi berada di kredit sebesar 179 juta. Tanggal 31 ikhtisar laba rugi berada di debit sebesar 64.166.667 ribu rupiah dan beban gaji berada di kredit sebesar 5.680.000. Beban asuransi berada di kredit sebesar 54.166.667 ribu rupiah. Beban utilitas berada di kredit sebesar 750. Beban lain-lain berada di kredit sebesar 1.020.000. Beban perlengkapan berada di kredit sebesar 2 juta. Beban sewa berada di kredit sebesar 500.000 rupiah. Tanggal 31 ikhtisar laba rugi di debit sebesar 191.383.333 rupiah dan modal risa berada di kredit sebesar 191.383.333 rupiah.
dan total antara debit dan kredit itu sama sebesar 43.500.000.